Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Haji Ahmad bin Mukhtar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan rahmat dan keberkahan dalam kehidupan keluarga besar almarhum. Sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidzah, orang-orang tua kita, para hujat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita semua selalu sehat walafiat, dalam kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya. Sama-sama kita hormati Sohibul Bait Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Abdul Muttalib bin Haji Ahmad bin Mukhtar. Mudah-mudahan Haji Abdul Muttalib dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat membimbing kita semua di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah haul almarhum Bapak Haji Ahmad bin Mukhtar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diijabah oleh Allah dan almarhum di alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dan anak keturunan yang menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, sukses dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam maqalah disebutkan innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Sesungguhnya manusia ini akan menjadi cerita orang-orang setelahnya. Akun hadisan hasanan bima wa'a. Maka jadikanlah pembicaraan kita ini pembicaraan yang baik setelah kita meninggal dunia. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan kehidupan bagi kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian dan kehidupan agar kita mengetahui mana di antara kita semua ini yang paling baik amalnya. Allah tidak menyebut siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling banyak mobilnya yang paling bagus, tapi Allah menegaskan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan haul ini menggugah kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Almarhum pada saat itu telah meninggalkan kita 4 tahun yang lalu. Kita yakin dengan doa anak-anaknya almarhum diluaskan kuburnya dan mendapatkan kebahagiaan. Inilah kebahagiaan hakiki yang akan dinikmati oleh orang yang telah meninggal dunia, manakala mereka meninggalkan anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya pada setiap waktu, setiap saat. Habis sholat fardu dia doakan, di malam hari didoakan, sebelum dia bekerja dia doakan orang tuanya, sholat duha dia doakan orang tuanya, Ramadan dia doakan orang tuanya, bahkan setiap tahun dia undang sahabat-sahabat orang tuanya untuk mendoakan kedua orang tuanya. Jadi yang ditinggalkan ini gak ada artinya semua. Harta benda ditinggalkan, rumah ditinggalkan, mobil direbutin, tapi anak yang soleh itulah nanti akan berharga untuk yang telah meninggal dunia. Almarhum sekarang berbahagia karena anak-anaknya ingat kepada almarhum. Saya yakin terus sampai Ustaz Abdul Muttalib umurnya 80 tahun. 100 tahun haul terus setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin.
kalau 100 tahun kelamaan juga. Umur umat Nabi 60-70 tahun. Nah, kalau yang udah 70 tahun itu udah bonusnya banyak. Insya Allah semuanya digunakan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fase kehidupan kita ini sudah fase yang ketiga. Pertama, kita berada di alam ruh. Gak ada yang tahu kita berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kita berada di alam ruh. Hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi kita yakin bahwa kita semua pernah berada di alam ruh. Yang kedua, kita semua pernah berada di alam rahim. Kecil, sempit, tapi disitulah tempat pertapaan kita yang paling mulia. Karena kita disayang oleh orang tua kita, ditiupkan ruh di dalam rahim orang tua kita, lalu kita lahir ke alam dunia ini untuk menguji siapa di antara kita yang paling terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana almarhum orang tua kita Haji Ahmad ini telah meninggalkan jejak-jejak kebaikan, telah meninggalkan suri tauladan yang baik, telah meninggalkan contoh-contoh yang harus kita contoh. Oleh karena itu kita yang di belakangan hidup, yang hidup tahun 2020 terus sampai 2030, nggak tahu apa lagi yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, tahun ini aja fitnahnya luar biasa. Fitnah apa? Fitnah corona namanya. Jadi ada orang yang biasanya sholat berjamaah jadi nggak berjamaah. Yang biasanya hadir di majelis taklim sekarang jarang lagi majelis taklim. Yang tadinya biasanya kita zikir, sholawatan, sekarang dijarak-jarakin. Ini mau dikikis begitu ya. Jangan sampai kita ini yang ada di Jakarta, sejak dulu orang tua kita, kakek kita, guru-guru kita telah mengajarkan agar kita dekat dengan masjid, agar kita dekat dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang tua kita almarhum ini selalu mengajak dan menghidupkan majelis ilmu, majelis talim dan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini diteruskan oleh anak keturunannya terus sampai dunia ini kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia enggak lama. Almarhum meninggal usia 70 tahun mungkin ya, 60 tahun ke atas. Dan semuanya pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajalnya, jadi kalau ajal sudah datang, tidak bisa dimundurin barang sedetik dan juga tidak bisa dimajukan barang sedetik juga. Nah, ini kematian, wafat atau ajal apabila telah datang tidak bisa dimundurin dan dimajukan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab kematian ini banyak. Bukan hanya corona. Jadi corona ini hanya sebab manusia meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang meninggal karena ditabrak kereta, ada yang meninggal karena kebakaran, ada yang meninggal karena jatuh, ada yang meninggal di kasur. Bahkan banyak orang yang meninggal di rumah sakit. Tapi itu kagak dihitung oleh manusia sekarang gitu ya. Lihat mati karena corona, serem. Padahal meninggal karena yang lainnya itu lebih banyak daripada meninggal karena corona. Ini artinya apa? Bahwa kematian, wafat atau pindahnya jasad dan ruh kita ini ke alam setelahnya itu adalah suatu kepastian. Tinggal kita menunggu waktu aja. Bisa jadi kita besok, lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 100 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di antara kita semua pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakini dan kita niat dan berazam serta berdoa agar akhir hayat kita selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Karena ke dunia ini semua diciptakan oleh Allah sebagai tempat singgah sebentar aja. Di dunia ini hanya tempat singgah sebentar. Dunia ini hanya senda gurau. Dunia ini hanya fata morgana.
kenikmatan yang ada di dunia semua menipu, gitu ya. Kenikmatan yang ada di dunia semua menipu. Contohnya apa? Contohnya menikah. Nikah kita pernah nikmat, pengantin baru. Ya usah Abdul Muthalib berapa tahun lagi pengantin baru tuh ya. Nah, setelah menikah banyak urusan anak, urusan istri, urusan makan, urusan ini. Jadi kenikmatan hakiki adalah kenikmatan apabila kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah marilah kita jadikan momen haul yang keempat almarhum Bapak Haji Ahmad bin Mukhtar ini menjadi refleksi kita agar kita terus melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh almarhum. Almarhum ini dikenal sebagai orang yang selalu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah kita dan anak keturunan almarhum menjadi anak keturunan yang selalu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa orang yang memakmurkan masjidnya Allah, yakin dan saksikan bahwa dia termasuk orang yang beriman kepada Allah dan min ahlil khair. Orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dipastikan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan insya Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan juga bersama orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitnah akhir zaman ini luar biasa. Kita nggak tahu tahun 2021 ada fitnah apa lagi, tahun 2022 fitnah apa lagi. Tapi yang pasti marilah kita pegang Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran kita jalankan. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita kerjakan, dan kalau itu larangan kita tinggalkan. Contohnya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apapun resikonya, marilah kita tetap makmurkan masjid dan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini fitnah akhir zaman luar biasa, hingga orang dijauhkan dari masjid rumahnya Allah, dijauhkan dari majlis taklim, dijauhkan dari ini itu dan sebagainya. Tapi kita punya keyakinan bahwa perintah Allah adalah kebaikan dan larangan Allah adalah sesuatu yang tidak baik untuk kita semua. Oleh karena itu, apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan semaksimal mungkin, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan sesuai dengan kemampuan dan kadar kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa yang kita panjatkan untuk almarhum daripada bacaan Yasin, tahlil, tahmid dan zikir-zikir, itu semuanya kita hadiahkan kepada almarhum orang tua kita Haji Ahmad bin Mukhtar. Ini semua sampai ya. Jadi apapun yang kita niatkan semata-mata karena Allah, pahalanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah tidak ada amalan yang terbaik bagi anak-anak yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya kecuali mendoakan orang tuanya setiap saat. Apabila kita mau menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita telah meninggal dunia, maka doakanlah setiap saat, setiap waktu, karena tidak ada amalan lagi kecuali mendoakan orang tua kita. Itulah yang diharapkan oleh kedua orang tua kita. Dan kalau bisa ziarahi orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kalau nggak bisa setiap Jumat, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau bisa 6 bulan sekali. Kalau nggak bisa sama sekali, masa setahun sekali ya udah bisa juga. Tapi Nabi menganjurkannya untuk berziarah setiap hari Jumat agar kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan kembali kepada Allah, dan kita juga berada di alam barzakh sebagaimana orang tua kita telah mendahului kita. Agar seminggu ke depannya kita kembali dicas untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan haul yang keempat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haul yang keempat almarhum, kita doakan mudah-mudahan almarhum di alam barzahnya
diundang sanak familinya, tetangganya, ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, jadikan alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan alam barzahnya terang benderang dan menjadi cahaya di alam kuburnya birahmatika wa judika karamika ya arhamar rahimin. Ala hadini al-Fatihah.